Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bejo Lover semuanya sama Om Bejo di sini. Masih kita belajar media pembelajaran online atau media pembelajaran video pembelajarannya dari si bejo.com. Oke, nah untuk hari ini kita akan membahas masih bab gedenya itu tentang besaran. Tapi kita akan sekarang membahas tentang subpokok bahasan perkalian vektor. Oke, nah ini masih bahas tentang vektor nih ya. Nah, artinya vektor itu ingat punya nilai dan arah. Dan perkalian vektor di sini ada dua macam tan nih. Apa aja Om? Yang pertama, yuk kita langsung bahas deh. Boleh. Ini F lagi. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang metode lagi perkalian vektor ya. Satu adalah perkalian apa yo? Perkalian yang gampang dulu deh. Nah, perkalian titik. Oke, perkalian titik itu gimana Om? Nah, atau bahasa fisikanya disebut dot product. Oke. Artinya kalau perkalian titik, ntar hasilnya adalah termasuk besaran apa yo? Nah, kalau perkalian titik itu ya maksudnya ya hasilnya adalah atau misalkan perkalian yang skalaar. Nah, artinya skalaar gimana Om? Dia tidak punya arah, hanya punya nilai saja. Misalkan nih kamu punya dua buah vektor, misalkan ada vektor A. Nah, ini ada vektor ya. Nah, didotkan sama vektor B. Oke, berarti ntar hasilnya adalah perkaliannya adalah AB dikali kalau dot berarti ntar pakai cos. Oke, cos theta. Jadi ini perkalian dot atau perkalian titik. Nilainya A dot B sama dengan AB cos theta. Gimana Om kalau B dot A? Nah, begitu juga dengan B dot A. B dot A itu nilainya sama dengan BA cos theta atau nilainya sama dengan AB ya cos theta. Oh, kalau begitu A dot B nilainya sama dengan B dot A. Betul sekali. Oke, jadi A dot B boleh sama dengan B dot A. Oke, itu perkalian titik. Artinya perkalian titik itu kamu cari yang sama. Yang sama gimana Om? Saya ilustrasikan gini deh. Di mana ya? Di sini deh. Nah, kalau kamu kemarin udah diajarin kan? Nah, di sini ada vektor apa nih? Satuan kan ya? Vektor satuan I, J, K. Yang ini misalkan I, yang ini punyanya siapa? Punyanya J, yang ini punyanya si K. Artinya ini secara sumbu X, yang ini sumbu Y, yang ini sumbu Z gitu kan ya. Oke, masih ingat? Oke, atau saya gambar lagi ulangnya. Artinya si I itu punya si X, Y itu punya si J, Z itu punyanya si K. Sorry. Si Z ya, ini Z. Oke, jadi ada X, Y, Z, ada I, J, K, begitu. Oke, misalkan nih saya punya contoh. Contoh X1. Ada dua buah vektor, misalkan A itu misalkan 2I ditambah 4J. Terus yang B-nya misalkan 3I ditambah 5J. Oke, ditanyakan misalkan tentukan A dot B. Kerupuk kerupuk yang mau kerupuk ngotre sip A dot B misalkan ya. Nah, berarti ya tinggal A dikalikan sama B. Ya kamu tulis dulu deh boleh. Berarti ini A nya berapa? 2I ditambah 4J. Nah, kemudian didotkan sama siapa tuh? 3I ditambah 5J. Ingat nih, cara gampangnya, cara gampangnya gini. I sama I sudutnya berapa? Kalau I sama I berarti sudutnya ya 0. Kalau cos 0 berapa? 1 kan? Nah, ingat nih, kalau I sama I berarti sudutnya 0 artinya berimpit. Kalau misalkan sekarang I sama J itu kan sudutnya berapa? 90. Karena di sini apa nih? Pakai apa nih? Pakai cos. Berarti cos 90 berapa? 0. Oh, kalau begitu kamu udah harus tahu nih. Artinya kalau misalkan di soal nanyanya A dot B, kamu cuman ngaliin yang apa? Yang sama I atau J sama J ya sudah kamu kaliin tuh. Nah, ini I sama I gitu kan ya, kaliin terus J sama J. Kenapa Om nggak dikaliin I sama J-nya? Bukan nggak boleh. Misalkan 2I sama 5J bukan nggak boleh, tapi karena misalkan tadi udah kamu tahu I sama J itu sudutnya 90 dan udah tahu cos 90 itu adalah
nol, berarti ya udah nol dikali sesuatu hasilnya nol. Jadi kamu tinggal nulis yang samanya aja. 2i kali 3i berapa yo? 2i kali 3i ya 6. Nah, i-nya kemana om? Hilang. Artinya i sama i sudutnya nol. Cos nol berapa? Oh, cos nol itu 1. 1 kali 2 kali 3 ya 6. Gitu maksudnya. Oke, ditambah 4 kali 5 berarti 20. Ya udah berarti sama dengan berapa? Oh, 26. Oke. Oh, nah itu salah satu contoh untuk perkalian dot. Jadi kalau dot ingat dot. Nah, dot itu kan titik ya. Nah, kamu cari yang sama. Misalkan i sama i, b sama j sama j, k sama k. Otre. Gampang kan ya? Otre. Sekarang kita lanjut. Kamu buktikan nih b dot a hasilnya harus 26. Otre. Yang sekarang nomor 2 yang akan kita bahas adalah perkalian vektor nih, atau bahasanya itu perkalian silang ya. Nah, perkalian silang bahasa Indonesianya, kalau bahasa fisikanya ya berarti cross product. Trennya di sini yang cross product harus hati nih, cross product nih. Misalkan nih contoh, nah kalau cross product ntar hasilnya ya merupakan besaran vektor. Artinya gimana om? Nah, kalau tadi nggak ada IJK-nya hasil akhirnya itu ya. Kalau sekarang ntar ada IJ sama K. Gimana om maksudnya? Nah, sekarang kamu perhatikan. Nah, kalau misalkan kamu punya dua buah vektor, ada A, vektor A dicrosskan sama vektor B, itu ntar nilainya sama dengan AB kali sin. Nah, oke, teta. Artinya kalau tadi cos, sekarang sin ya. Oh, dan apa om? Dan A cross B tidak sama dengan tuh ya. Tidak sama dengan B cross A. Loh, kok om berarti kalau sama dengannya gimana? A cross B itu boleh sama dengan di sininya min. Oke, B cross A. Jadi A cross B tidak sama dengan B cross A, boleh sama ketika ada minnya. Sip. Oke, itu jadi kalau A cross B pakai sin. Nah, gini contohnya, ntar ada aturannya juga nih. Nah, misalkan nih I cross J. Nah, I di-crosskan sama J, berarti ntar hasilnya siapa? Oh, K om. Oke, betul. J cross K hasilnya I, K cross I hasilnya J. Jadi muternya ke sana ya. Nah, gimana om kalau misalkan ditanya J cross I? Oh, J cross I berarti hasilnya K, tapi pakai tanda min. Oh, min K. Jadi pokoknya kalau berlawanan jarum jam positif maka IJK gitu kan ya. Enakan tuh IJK, berarti kalau I cross J hasilnya K, tapi kalau J cross I hasilnya min K. Jadi begitu sebaliknya, misalkan J cross K hasilnya I. Nah, sekarang dibalikin K cross J hasilnya min I. Nah, biar lebih pahamnya saya kasih contoh ilustrasinya sederhananya gini deh. Contoh example. Nah, misalkan ada dua buah vektor nih. Misalkan A nilainya sama dengan 2i ditambah 3j. B-nya sama dengan misalkan 4i ditambah berapa? Berapa yo? 5j boleh. Sip. Nah, ditanyakan nih, maka A cross B nilainya berapa? Gitu kan ya. Nah, kamu tulis dulu si A-nya berapa tuh? 2i ditambah 3j di cross nih. Cross, siapa tuh? 4i ditambah 5j. Ingat nih bedanya dot sama cross. Ingat, lihat, perhatikan nih gambarnya. Lihat. Kalau tadi A dot B kamu dikalikan yang sama, yang bedanya ya nggak usah diperdulikan karena tadi sudut yang 90 nol. Nah, sekarang mah kebalikannya nih. Kalau misalkan I sama I itu nggak usah dihitung karena sudutnya berapa I sama I? Oh, 0. Kalau sudutnya 0 berarti sin 0 berapa? Oh, sin 0 itu ya 0, berarti nggak usah. Artinya di sini kalau cross, nah, cos lagi. Kalau cross, kamu cari yang beda. Misalkan I sama J, atau J sama I, atau I sama K, atau K sama I gitu ya. Artinya I sama I mah nggak usah dihitung, J sama J juga nggak usah dihitung. Ya udah saya gambar ini. Oh, berarti yang 2i ini cuman kali sama siapa? Oh, berarti cuman dikali sama si
J aja. Oke, tuh. Terus yang J ini dikali sama siapa? Oh, sama I ini aja. Karena I sama I 0, J sama J 0. Oh, ya udah berarti kamu tinggal hitung tuh. Nah, misalkan 2I dikroskan sama 5J. Lihat angkanya aja dulu aja. 2 kali 5 berapa? 10. Ah, ini aturannya nih. I J. Oh, berarti I J hasilnya siapa? Oh, berarti di sini K. Ngerti maksudnya? Oh, sekarang ini 3 kali 4 12 nih. Oke, 12. Tapi di sini J cross I. Mana J cross I? Oh, J cross I. Hasilnya apa nih? Oh, min K. Berarti di sini min 12 K. Oh, berarti sama dengan berapa? 10 min 12 itu min 2K. Nah, kan ada tanda minnya, kemudian ada K-nya. K itu menunjukkan arahnya. Oke. Nah, sip, itulah bedanya dot sama cross. Nah, sekarang bedanya gimana lagi, Om? Ya, saya kasih pertanyaan baru. Misalkan pertanyaan baru itu kayak gini maksudnya. Oke, misalkan nah sama si ini deh. Kan ini ditanyanya apa nih? A cross B. Sekarang coba buktikan. B cross A, B cross A. Hasilnya nggak boleh sama dengan kan? Artinya A cross B tidak sama dengan B cross A. Coba kamu perhatikan. B-nya kamu tulis ulang lagi. Apa B dulu nih kamu tulis? Berarti 4I ditambah 5J dikroskan sama siapa A-nya? 2I ditambah 3J. Oh, sekarang kamu kaliin. Oh, sekarang I sama J ya. I sama J. J sama I. Oh, 4 kali 3 12. I J berarti apa? I J berarti K. Oke. 5 kali 2 10. 10. Tulis dulu 10. J cross I. Mana J cross I? Oh, hasilnya min. Oh, berarti min K. Jadi berapa tuh? 12 kurangi 10. 2 K. Tuh, ini min 2K, yang ini 2K. Berarti kan tidak sama dengan. Artinya A cross B tidak sama dengan B cross A. A cross B nilainya sama dengan, boleh, min B cross A. Ini kan A cross B min 2K. Berarti sama dengan kali tambahin min. Tuh, jadi kalau ditambahin min, ntar hasilnya sama. Itulah bedanya perkalian dot sama perkalian cross. Kalau dot hasilnya skalar, artinya dia hanya punya nilai, nggak punya nilai arah, nggak punya nilai arah, nggak punya arah, IJK nggak ada. Dan hasilnya, atau misalkan caranya kamu kaliin yang sama, I sama I, J sama J, K sama K. Terus kalau perkalian silang, hasilnya adalah besaran vektor. Selain dia punya nilai, dia juga punya arah. Arahnya bisa ke I, bisa ke J, bisa ke kemudian kamu nilainya, atau misalkan untuk gampangnya kalau cross cari yang beda, I sama J, I sama K, atau J sama I, J sama K, dan seterusnya. Dan ingat perputarannya ini hati-hati, ada yang plus, ada yang min. Tadi udah kita bahas banyak ya. Untuk soal berikutnya atau contoh-contoh soal berikutnya kita sambung di pertemuan berikutnya. Semoga ini dapat bermanfaat bagi lo semuanya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.